Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kosasi Adi Saputra, SPD MPD, dosen Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui program pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Pidana Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Program ini sangat penting ya dalam rangka mengembangkan karir dosen. Sebagai dosen mata kuliah wajib kurikulum yakni Pendidikan Pancasila dan merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran mengenai Pancasila semester 1, yakni materi bab 3 tentang Pancasila sebagai dasar negara. Materi ini dilaksanakan pada pertemuan ketiga dan seperti yang telah saya dan tim dosen mata kuliah pendidikan Pancasila rencanakan bahwa strategi dan metode pembelajaran pendidikan Pancasila akan digunakan melalui program pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, di mana memang ini salah satu program yang menjadi program kementerian ya. Pada tahun 2003, kami dari Universitas Siliwangi mendapatkan hibah tentang pengembangan program PJBL untuk mata kuliah wajib kurikulum. Ini merupakan mata kuliah 2 SKS ya, yang merupakan sudah menjadi kegiatan yang sangat baku ya secara aturan, dan sumber materinya pun ini ada dua materi sumber bahan ajar, yaitu buku pendidikan tinggi yaitu dari Dikti ya, tahun 2016 tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, serta buku khusus dan buku wajib yang ditulis oleh tim dosen PPKN di Universitas Siliwangi dengan judul yang sama, yaitu pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Tujuan dari adanya mata kuliah pendidikan Pancasila, ya, materi dasar negara ini ada dua hal, yaitu tentang bagaimana nanti menjabarkan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam pembuatan kebijakan pada berbagai bidang. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah mampu menganalisis ya, berpikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sub CPMK 3 yang secara khusus dipilih dalam materi pertemuan kali ini adalah mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar negara dengan dua indikator. Yang pertama adalah bukti Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam berbagai bidang. Walaupun nanti bidang yang akan dipilih adalah satu bidang, yaitu dalam kehidupan bernegara. Oke, teman-teman semua, itulah kurang lebih eh, materi pokok yang akan kita pelajari ke depannya. Sebelum kita lanjut, kita atau Bapak cek dulu kehadiran teman-teman semua ya. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Mbak minta perwakilan kelas untuk mengangkat tangan ataupun membuka mikrofonnya dan alasan tidak hadirnya. Apakah sakit, izin, atau alfa atau apa? Silakan. Karena Bapak cek di kehadiran ini ada yang tidak hadir ya. Silakan. Coba perwakilannya untuk membuka mikrofon. Izin Bapak, kelas D ada 2 orang yang tidak hadir. Oke. Siapa saja? Syahran Ramdhani dan Jonathan Aldo. Oke. Ada lagi yang tidak hadir? Kelas B 2 orang tidak hadir Bapak. Tri Utami sama Padia izin.
Oke, terima kasih ya. Jadi untuk kehadiran hari ini ada 4 teman kita yang tidak hadir. Teman-teman semua ya, dalam mengikuti perkuliahan Pancasila kali ini, apalagi sudah memasuki materi bab 3 tentang dasar negara, ya ini merupakan sudah melangkah kepada persoalan yang lebih real ya dari materi Pancasila. Karena di pertemuan sebelumnya, yang di bab 1 tentang pengantar dan bab 2 tentang sejarah, itu kita lebih kepada materi-materi yang bersifat kognitif ya dalam memahami materi. Sementara pada materi bab 3 kita akan melihat bagaimana Pancasila itu dilaksanakan atau diimplementasikan. Nah, bagaimana sih cara melaksanakan Pancasila itu? Apakah hanya sebatas hafalan yang kita sering dengar di sekolah? Tentu tidak ya, karena memang Pancasila ini benar-benar menjadi eh, dasar negara. Nah, bagaimana menjadi dasar negara itu? Dan apa sih buktinya kalau memang Pancasila itu sebagai dasar negara? Oke, Pancasila sebagai dasar negara itu dapat dibuktikan ya. Apa buktinya? Karena ya dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar itu merupakan stat fundamental norm atau kaidah norma dasar bernegara. Jadi kalau kita melihat negara ini kan dibuat, didirikan, yang pertama kali dipikirkan oleh para pendiri bangsa kita adalah apa dasarnya, apa pondasinya, kan? Itu harus terbukti. Jadi pondasi itu kan hal yang sangat penting ya dalam setiap kehidupan, apalagi kehidupan bernegara. Lalu bagaimana setelah pondasi itu, bukti sebagai pondasi itu, apakah hanya dimuat dalam pembukaan itu bagaimanakan? Nah, di sini dijadikan dasar ya, dalam pembentukan batang tubuh UUD 45. Jadi kalau kita pernah mendengar istilah konstitusi ya atau UUD 45, itu merupakan hukum tertinggi di negara kita. Nah, Pancasila itu bukan hukum ya, tapi sumber dari segala sumber hukum. Jadi kita memiliki hukum di negara kita ya, yakni konstitusi yang sebagai yang tertinggi, apalagi nanti undang-undang di bawahnya, itu merupakan penjabaran dari Pancasila. Jadi kita akan melihat ya Pancasila itu ada dalam konteks dasar negara adalah ketika hukum di Indonesia itu dijalankan dari mulai undang-undang dasar sampai dengan undang-undang atau peraturan di bawahnya. Yang ketiga ya, sebagai bukti pula adalah bagaimana sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu mengatur semua sendi kehidupan bangsa Indonesia. Nanti kita akan melihat ya, apakah kehidupan bangsa kita atau kehidupan bernegara kita sesuai nggak dengan dasarnya, sesuai nggak dengan pedoman eh, tertingginya. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan ya implementasi Pancasila ini sebagai dasar negara? Ya, UUD 45 ya, itu memiliki beberapa makna ya. Yang pertama adalah Pancasila sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan. Ya. Yang ketiga, cita-cita hukum negara Republik Indonesia. Dan yang keempat, sumber semangat berbagai undang-undang dasar ya bagi penyelenggaraan negara dan pelaksanaan pemerintahan. Nah, kita pada materi ini kita akan fokus ya, melihat bahwa melaksanakan Pancasila itu bukan langsung menyentuh ke kita ya, atau bahasa yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat implementasi Pancasila ini lebih objektif ya. Kenapa Bapak sebutkan lebih objektif ya? Karena ini akan terlihat dari penyelenggaraan negara. Apakah negara yang dijalankan oleh pemerintahan kita sejalan tidak dengan dasar negara? Dalam artian kita melihat ya, para pejabat negara, pemerintah, ya, mereka sendiri yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi negara sesuai nggak dengan Pancasila, melaksanakan tidak Pancasila. Nanti harus kita lihat. Dan kita sebagai warga negara itu berhak ya mendapatkan
pengetahuan, perlindungan dari negara yang dijalankan oleh para penyelenggara negara. Oke, paham ya bahwa Pancasila itu bukan hanya sebatas hafalan-hafalan yang sering kita dengar, ya, sering kita simak, tetapi juga harus objektif, ya, terlihat, tercermin dalam pembukaan UUD 45, dalam batang tubuh UUD 45, dalam TAP MPR, dalam undang-undang, dan dalam peraturan-peraturan yang lainnya. Inilah yang disebut dengan tata urutan perundang-undangan, ya, yang kesemuanya itu adalah bersumber dari Pancasila. Oke, sampai situ dulu. Apakah ada yang mau berkomentar? Bebas, silakan. Bapak minta komentar dulu ya gitu. Sudah dipahami? Boleh buka mikrofonnya semuanya? Paham, Bapak. Paham, Paham, Pak. Pak. Oke, kita bisa lanjut ya. Berikutnya, kan dalam kehidupan bernegara ya, apalagi di era demokrasi yang semakin terbuka, di era teknologi digital, ya, di era media sosial, baik buruknya kehidupan seseorang, apalagi ini menyangkut pejabat negara, ya, tidak semua hal-hal yang ideal itu tercermin ya dalam kehidupan. Idealnya seperti itu, tapi kan faktanya seperti ini. Nah, ini makanya Bapak ingin memberikan dulu stimulus kepada teman-teman ya. Bagaimana coba jika undang-undang itu bertentangan dengan Pancasila? Selain yang Bapak tampilkan di depan, coba menurut kalian, jika ada undang-undang yang bertentangan ya dengan Pancasila, dengan peraturan yang lainnya, menurut kalian baik atau tidak? Buruk atau tidak? Benar atau salah? Buruk, Ataupun Bapak. silakan ada yang Buruk, mau Bapak. komentar? Kenapa Egra mengatakan bisa buruk? Karena bertentangan dengan Pancasila sebagai hukum tertinggi. Oke, bertentangan dengan Pancasila sebagai hukum tertinggi. Walaupun yang tadi Bapak sampaikan, Bapak luruskan kembali ya, memang Pancasila ini bukan hukum ya, tapi sebagai sebuah nilai dan norma. Sebenarnya ya kalau berbicara hukum itu kan objektif, bisa benar, bisa salah. Sementara kalau berbicara nilai norma, memang ukurannya bukan benar salah, tapi itu bisa baik atau buruk. Itulah kenapa dalam kehidupan bernegara itu ya bukan hanya toh kita menjunjung tinggi hukum, hukum pun harus ditopang oleh yang namanya moral dan etika. Coba yang lainnya, ada yang mau berkomentar tentang fenomena-fenomena tadi yang Bapak sampaikan tentang adanya ketidakidealan ya. Kita punya norma dasar, punya undang-undang, punya Pancasila, tapi banyak yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Selain tadi kurang baik menurut Egra. Yang lainnya punya komentar lain? Oke, kalau tidak kita coba Bapak lanjut dulu ya. Ternyata di sini ya, kita sebagai warga negara bukan hanya berdiam diri ya. Ketika ada hal-hal yang ternyata ketidaksesuaian ya, misalnya dalam dalam peraturan pemerintah, karena kan kita ini negara hukum ya. Dalam negara hukum itu setiap peraturan ya, dari mulai undang-undang dasar sampai dengan aturan teknis itu kan diatur. Kita mau berbuat dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara itu diatur oleh hukum ya, oleh aturan. Namun kan yang namanya aturan kan kadang-kadang ada yang adil, ada yang tidak adil. Nah, masalahnya jika ada aturan yang sekiranya itu tidak baik, tidak adil terhadap warga negara, terhadap rakyat, apakah kita hanya berdiam diri? Tidak. Ternyata negara kita setelah reformasi itu memberikan ruang setiap warga negara untuk memiliki hak ya, untuk melakukan uji material kepada yang lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi. Sudah mendengar nama lembaga ini? Sudah, Mahkamah Bapak. Konstitusi. Nah, ini Sudah, Bapak. ya tentunya pasti gitu ya. Ini salah satu lembaga tinggi negara yang sangat penting peranannya dalam kehidupan bernegara. Karena yang menentukan marwah konstitusi, ya mungkin dalam materi ini yang menentukan marwah Pancasila gitu. Jadi kalau lembaga ini memiliki komitmen yang tinggi ya menjaga
konstitusi, menjaga Pancasila, ya, tentunya ini akan sesuai ya dengan tujuan bernegara kita. Tetapi ya, jika seandainya pemerintah kita ada kekeliruan, ada kealfaan, ada kehilapan, kita pun dapat melakukan upaya-upaya eh, yang formal ya, upaya-upaya yang konstitusi, yaitu yang konstitusional maksudnya, yaitu dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pernah mendengar nggak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Pernah mendengar? Ya ada warga negara yang melaporkan ternyata ini ada aturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar misalnya. Itu kan Pernah, sering, Bapak. pernah ya. Bahkan kemarin para artis juga ya tentang hak cipta itu kan banyak yang melakukan dialog-dialog ya termasuk ke Mahkamah Konstitusi ya. Jadi banyak hal apapun itu termasuk bagi teman-teman yang dalam bidang kesehatan, dalam bidang gizi misalnya. Kalau ada aturan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, dengan prinsip-prinsip kesehatan, maka itu punya hak untuk melakukan satu upaya ya gugatan kalau memang ada aturan yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, ini ada kasus yang secara spesifik Bapak sampaikan ya, yang ini mencuat pada tahun 2023 akhir ya, menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Di mana di sini mengatakan bahwa batas usia minimal ya calon wakil presiden itu adalah 40 tahun ya. Tetapi karena ada eh, pihak-pihak yang merasa tidak adil ya, ternyata pihak tersebut menguji gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya, bagaimana supaya warga negara kita yang ingin menjadi calon presiden maupun wakil presiden kalau memang belum berusia 40 tahun agar dapat bisa menjadi calon ya. Dan lewat drama-drama yang cukup panjang pada akhirnya ya, Mahkamah Konstitusi itu melakukan sebuah upaya sidang ya, tetapi memang kasusnya tersebut Mahkamah Konstitusi itu melakukan sebuah putusan yang bukan kewenangannya sebenarnya. Jadi itu yang menjadi persoalannya ya. Yang seharusnya itu diserahkan ke lembaga pembuat undang-undang, tapi Mahkamah Konstitusi malah membuat putusan sendiri ya, di mana memberikan tiket kepada seseorang untuk menjadi calon wakil presiden ya. Walaupun memang pada akhirnya setelah si yang bersangkutan itu bisa menjadi calon wakil presiden, ternyata aturannya kembali berubah. Ya. Jadi kalau teman-teman ingat sampai hari ini, kalau yang berlaku ya, tetap saja kalau tahun 2029 ada pilpres, syaratnya harus minimal 40 tahun. Tapi pada kejadian pemilu 2024 kemarin, ya, itu ada hukum khusus gitu ya. Ternyata dalam seketika ya ada celah ya seseorang untuk bisa melaju atau mendapatkan tiket menjadi calon wakil presiden. Tentunya ini menjadi persoalan-persoalan yang sampai sekarang mungkin menjadi terus-menerus menjadi eh, problematika, menjadi bahan diskusi baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, terutama pada ahli-ahli tata negara ya, mengenai kenapa bisa terjadi hal semacam ini di Indonesia. Walaupun sekali lagi teman-teman ya, secara hukum itu legal ya gitu. Karena Mahkamah Konstitusi ini memang lembaga yang kalau sudah memutuskan perkara itu sifatnya final dan mengikat. Kalau kita hanya dari satu sisi saja yaitu aspek hukum ya. Oke, lanjut dulu ya sebelum kita buka sesi diskusi. Nah, MK menyatakan bahwa pasal 169 huruf Q UU Pemilu menjadi ya berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah ya. Jadi ada tiket khusus yang tadi Bapak sebutkan ya. Nah, nanti Bapak minta pendapat teman-teman ya. Sekali lagi tadi Bapak juga sampaikan bahwa sebenarnya ini bukan kewenangan MK ya, dalam membuat norma baru. Namun apapun putusan MK itu tetap bersifat final dan mengikat secara hukum.
karena kita ini negara hukum gitu kan. Nah, ini nanti akan kita di dalam sesi diskusi. Berikutnya, nah ini beberapa kewenangan MK ya. Jadi kalau kita berkaitan dengan kasus tadi, ini hanya yang satu saja ya, itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi menguji undang-undang pemilu ya terhadap undang-undang dasar. Jadi yang namanya undang-undang itu bukan MK yang membuat, hanya memutus saja misalnya. Ternyata undang-undang ini harus berubah. Tapi yang berubah bukan bukan MK-nya tapi pembuat undang-undang yaitu DPR ya. Nah, ini berapa fungsi-fungsinya lain ya. Tapi kayak yang kita analisis dari hanya satu fungsi yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya, ini salah satu hal yang harus kita pahami secara bersama-sama ya. Nah, apa kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kita pada kali ini ya, bahwa Indonesia merupakan negara hukum ya, namun tetap harus menjunjung tinggi etika dan moral. Nah, kita harus memperteguh kedudukan Pancasila sebagai dasar negara agar negara hukum tidak disalahgunakan oleh penguasa. Sekian dan terima kasih. Kita buka sesi diskusi. Silakan bagi yang punya pertanyaan untuk mengacungkan tangan atau membuka mikrofonnya. Oke, Ajeng Kusuma, silakan boleh dibuka mikrofonnya. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kusumawardani dari kelas D. Izin bertanya, Bapak, bagaimana implementasi pendidikan Pancasila sebagai dasar negara agar dapat berfungsi secara baik dan benar? Mungkin seperti itu, Bapak, pertanyaannya. Terima kasih. D__113_AJENG Ya, Kasume Wardeni plus one other raised hands. Close view. Press CMD plus tilde to open pop-up. Pancasila sebagai dasar negara itu dapat dilaksanakan secara baik dan benar ya. Ini memang cukup berat bagi kita ya. Mungkin biar Bapak saja atau mereka saja gitu ya. Ya, ini kan kita sebagai warga negara ya yang punya kesempatan untuk memilih pemimpin baik itu eksekutif, legislatif, termasuk juga yudikatif ya. Ya. Kita berharap gitu ya, ini komitmen dari penyelenggara negara. Ya. Jika kita punya pemimpin, apakah di lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR, termasuk presidennya, mereka harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum. Ya. Mereka harus menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum. Ya. Walaupun kita tidak bisa menutup diri ya, ternyata memang hukum pun itu merupakan sebuah produk politik. Nah, bagaimana supaya politik itu bisa berjalan dengan baik? Tentunya kita harus memilih pemimpin yang benar-benar punya nilai, norma, dan etika yang baik, yang benar gitu. Agar ketika mereka melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara, membuat aturan, hukum, membuat kebijakan-kebijakan negara itu sesuai dengan Pancasila ya. Bukan mengikuti kehendak misalnya yang lain ya, yang sesuai dengan kepentingan politik. Jadi sebenarnya itu masalahnya ya. Jadi kita harus memiliki pemimpin yang adil dan kita pun berperan dalam menentukannya. Karena pemimpin yang kita eh, yang ada sekarang itu adalah hasil pemilihan yang kita sendiri yang memilih gitu. Maka kita harus meningkatkan kualitas masyarakatnya, sumber daya manusianya agar tercipta ya nuansa kehidupan bernegara yang sesuai dengan dasar negara kita. Oke, itu kurang lebih ya, Ajeng bisa dipahami. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, silakan pertanyaan kedua. Tadi ada yang mengacungkan tangan dari Mutia Ferani, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak izin bertanya, dari kasus yang Bapak sampaikan, apa yang harus kami lakukan, serta efek apa yang akan timbul jika masalah ini dibiarkan terus berulang, dan menjadi pembenaran setiap pelaksanaan kehidupan bernegara. Terima kasih. Ya, kalau berbicara kita ya sebagai teman-teman, sebagai agen of change, sebagai generasi muda tentunya kita punya banyak peran ya. Setiap perubahan-perubahan besar di Indonesia dari mulai Budi Utomo, Proklamasi 45, eh, revolusi tahun 66 sampai reformasi tahun 98 itu semuanya
dilakukan oleh gerakan mahasiswa atau gerakan anak muda. Tentunya teman-teman itu bisa melakukan hal-hal yang lebih real jika situasi negara ini tidak baik-baik saja. Itu kalau kita berbicara sejarah. Berbicara masalah peluang tadi ya, kita minimal kita punya norma, punya moral ya, punya etika. Bapak juga ini akan punya suatu contoh kasus yang Bapak tulis di media yang Bapak tulis ya, yaitu artikel di media online ya, tentang bagaimana ya kita ini Participants can now see your application. You have negara started hukum screen ya. share. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Bapak pernah nulis sebuah artikel tentang negara hukum bukan negara etika. Tentunya ya, kalau kita membiarkan praktek-praktek eh, kekuasaan yang tidak pada tempatnya, gitu kan, membolehkan sesuatu yang menyinggung dan bertentangan dengan nurani kita, tentunya ini akan menjadi hal yang kurang baik ke depannya. Gitu. Bagaimana kalau ada orang yang ingin berkuasa dengan mudahnya mengutak-atik aturan, ya, mengubah aturan ya sekehendaknya. Tentunya ini bukan hal yang baik secara norma dan moral ya. Sehingga teman-teman sebagai generasi muda di era ini harus berani bersikap, berani mengatakan minimal dalam hati kita ya. Walaupun itu selama-lamanya iman ya, kalau dalam keyakinan kita gitu kan. Katakan saja kalau itu baik-baik, kalau itu buruk-buruk. Khawatir ini akan menjadi semacam pergeseran moral dan norma ya. Kalau kita membiarkan. Jangan sampai kita tadi ya terjebak ke dalam situasi di mana kekuasaan itu boleh mengatur segala keinginannya. Ya. Itu ya yang kira-kira yang dapat Bapak jawab dari sesi diskusi kita kali ini. Apakah ada yang lain? Oke, saya kira cukup ya untuk materi kita tentang eh, dasar negara. Sekali lagi bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan fungsi dan kedudukan Pancasila ya sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Jangan sampai kita menjadikan hukum sebagai alat politik ya, tapi hukum itu harus berpedoman pada norma dan nilai moral kita, yaitu Pancasila. Oke, teman-teman semua, dan eh, kita sudah melakukan perkuliahan ya untuk minggu depan. Coba bisa dicek di Google Classroom-nya masing-masing ya tentang tugas-tugas yang akan teman-teman sampaikan di materi kedepannya. Karena kita akan selalu beriringan ya setiap satu demi satu pertemuannya. Demikianlah presentasi materi pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sebagai salah satu syarat ya, terutama bagi saya sebagai dosen yang sedang menempuh pendidikan ya dalam hal eh, melaksanakan kewajiban syarat ya dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.